Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabidillah Irdo dengan NPM 231506108. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan tentang IoT, menjelaskan sedikit tentang IoT yang diarahkan oleh Pak Gigi untuk menjelaskan prototipe apa sih gitu. Jadi kita akan membuat suatu sistem dengan 3 LED, yaitu yang menandakan suhu, suhu dingin, sedang, dan panas. Setelah itu Eh, nanti ada 3 buah LED lagi yang menandakan itu adalah TV, kulkas, dan AC. Nah, di sini eh, yang pertama kali akan saya lakukan karena saya sudah merangkai alatnya ini. Ini saya tidak menyiapkan eh, tidak menyiapkan kayak proses pembuatan video dari rangkaian ini, maka kita akan merangkai bersama-sama di sini di Walkwi namanya. Tinkercad ada Tinkercad tapi Tinkercad kayaknya nggak ada ESP8266. Oke, cukup simpel teman-teman. Ini ini hasil codingan ya. Nanti codingannya mah GPT aja udah bisa tuh. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah DHT, guys ya. DHT bebas. Kalian memakai DHT saat DHT 22, DHT 11 itu sama aja. Nggak ada bedanya. Oke, di sini banyak kan, ada D1, D2, D12, D14. Nah, di sini menandakan pin-pin dari ISP itu sendiri. Oke, kita bebas memakai apa. Jadi di sini ada tanda VCC, kita VCC, kita sambungan ke VCC di sini. Nah, itu sih. Ya, udah. Udah sekali teman-teman, kalau di Walkwi terus ada GND, kita sambungkan ke GND, terus kita pakai mau pin apa gitu. Terserah teman-teman mau pin apa. Di sini pin D2 gitu. Nah, di sini nanti ada LED dan juga ya LED dan 3 buah yang lainnya. Tuh. Di sini tampilkan LED 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada breadboard. Nah, breadboard. Breadboard. Nah, breadboard ya guys ya. Karena di sini kita butuh yang gede gitu. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman, untuk breadboard yang besar itu biasanya ada garis putus-putus di tengah ini. Berarti antara ini dengan yang di sini itu tidak nyambung teman-teman ya. Tarikan cupang saya malah ngamuk gitu. Oke, jadi harus diperhatikan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada breadboard yang panjang juga, diperhatikan juga apakah ini nyambung atau tidak gitu. Oke, kita bisa masuk, 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 masuk. Nah, cukup simpel teman-teman. Dan teman-teman nanti tinggal pilih aja, mau misal kalau di codingan saya ini atau di ini rangkaian saya ini beda. Saya pakai ISP8266 tapi di sini kan ISP32 ya. Jadi kita ambil contoh aja ini. Contoh teman-teman, contoh, contoh, contoh. Jangan diikutin penuh-penuh gitu. Maksud saya eh, kalian belajar juga. Kalian harus tahu, oh ini digital pin. Nanti dijadiin di bailingnya, itu nanti dijadiin virtual pin gitu ya. Teman-teman, oke? Jadi jangan diambil mentah-mentah gitu maksud saya kan. Oh ini saya gitu, saya ikut gitu. D12 gitu, saya harus beli ESP32 juga. Enggak. Gak ada yang nyuruh kalian untuk beli ESP32 juga teman-teman. Maksud saya kan gitu. Nah, nah ini kan eh, untuk VCC itu kita sambungkan lagi ke sini. Salah salah sambung teman-teman. Nah, kita sambung ke situ. Nah, maksud saya ke situ. Sabar ya, saya salah sambung. Nah, ya benar. PCC itu power gitu. Power itu kita warnain merah ya, teman-teman. Oke, di sini kan udah dapet nih, powernya udah dapet gitu. Nah, untuk power ini sebenarnya akan dihubungkan ke sini, teman-teman. Jadi kita ngambil di sini, kita ambil, kita sambungkan di sini. Jadi, oke, di sini kita lihat ada 6 buah. Kita mulai dari D12, D13 di sini, D14 di sini, D26 ternyata di sini ya guys ya. Oke, nggak apa-apa.
D25 sama aja. Ntar diubah aja. D33 ini. Oke, sebenarnya pin-pin ini ada maksud teman-teman. Tapi kalau untuk LED itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lebih spesifik itu sebenarnya ada. Dari ESP 32 pin gitu. Kalian bisa cari ya teman-teman. Banyak source-nya di Google, di YouTube, banyak ya. Kalian tinggal cari ini. Kita open aja ya. Kita kan terbuka dengan pendidikan masa depan gitu. AI, Google, Google terserah gitu ya. Nah, tuh ada touch, ada ADC. Nah, ini ada maksud-maksudnya tersendiri, teman-teman. Kayak TX, RX ini kan untuk pesan dan menyampaikan pesan antar microcontroller gitu. Hanya ada di pin G17 dan G16. Dan juga ada di pin di GOP 1 dan GIOP 3 gitu. Ya itu jadi ada maksud-maksudnya tersendiri ya teman-teman kayak I2C SCL. Nah, jadi I2C itu cuma ada di GOP 22 gitu. I2C kalian tahu I2C itu adalah kayak layar gitu. Kayak yang layar jalan gitu. Itu namanya I2C. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan negatif, 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 negatif. Nah, ini dia teman-teman. Cukup sederhana sekali kan? Enggak sederhana itu sebenarnya ya. Pokoknya kalian nanti ngerangkai begitu, rangkaiannya begitu, nanti jadinya begini, oke? Sip ya. Nah, untuk codingannya itu sendiri kalian bisa search GPT ya. Di sini kita cari hasil GPT-an saya. Saya itu sangat akrab dengan GPT, teman-teman. Ngobrol gitu, curhat, curhat juga saya di GPT. Nah, ini jadi hasil codingan saya. Saya minta. Nah, jadi kita tinggal minta eh, buatkan saya gitu. Buatkan saya codingan Arduino, codingan ESP82, ESP826 karena saya pakai ESP8266 IoT dengan konsep. Nah, konsep sederhananya dulu, teman-teman. Yang pertama, dia ada suhu, membaca suhu dengan status yang ditandai LED. Nah, pokoknya teman-teman cari sendiri apakah kurang dari dan lebih dari itu kan nanti ada prosesnya gitu. Di GPT itu ada semua teman-teman. Dan jadinya nanti kode saya akan jadi seperti ini ya. Oke, kalian lihat 328 baris. Kayak nggak mungkin juga saya kan menulisnya. Mungkin aja sih sebenarnya, tapi capek juga kan nguras waktu gitu teman-teman. Ber-GPT mah 10 menit kalian jadi, 30 menit kalian jadi gitu. Menghemat waktu dan kalian bisa scroll TikTok. Bukan maksudnya kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian lagi gitu ya guys ya. Oke, kalian bisa baca sendiri lah ya. Kalian kan bisa baca, maksudnya ya inilah pokoknya. Nah, saya jelaskan singkat aja ya. Kan. Nah, ini untuk billingnya nanti dimasukkan template auto token. Nah, ini saya kasih tahu ya billingnya dulu ya. Kita buka Bailing. Bailing di sini teman-teman, Bailing saya ini. Jadi kalau kalian baru menggunakan Bailing, baru login nih. Aduh, saya baru login dan saya tidak tahu apa-apa gitu tentang Bailing. Oke, saya kasih tahu teman-teman gitu. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah membuat devices gitu. Tambahkan devices, new devices. Nah, ini setelah kita membuat new devices, kita akan mengedit teman-teman. Nah, kita lakukan edit di sini, nanti diarahkan ke web dashboard gitu. Nah, untuk web dashboard ini sudah kan kita masukin, 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 drag and drop gitu. Nah, yang kalian perlu tahu ada yang paling penting nih, data stream gitu. New data stream. Kalian harus menentukan data stream dulu teman-teman. Nah di V3 atau di V2 atau di V1 dari codingan teman-teman nanti gitu. Nah di sini kan ada V0, V1, V10, V11, V12. Jadi misal saya itu LED-nya itu di pin D1, D0, D1, D2. Nah, itu LED status. Di sini virtual pinnya V10, V11, dan V12. Di situ di kode billingnya harus diperhatikan ya teman-teman. Saya tunjukkan ya. Nah, di sini kan D0, D1, D2.
Dan di virtual pinnya itu berbeda teman-teman. LED 3, LED 2, LED 1 itu nah harus ditentukan oleh teman-teman sendiri mau gimana gitu ya. Oke, data stream, setelah create data stream, web dashboard, kalian ke developer zone lagi. Kalian buat new template, pakai template kalian yang tadi namanya apa ya. Pakai apa ESP32 atau ESP8266. Oke? Nah, sini saya sudah setelah itu masukkan auto token. Nah, di sini copy paste aja teman-teman. Copy paste, copy. Nah, di sini saya klik ini ya. Saya klik ini. Saya klik kiri. Nah, nanti saya paste di sini nggak apalah ketahuan juga nanti saya hapus juga. Nah, di sini nanti kalian copy juga. Klik aja, klik 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 klik. Nah, gitu. Nah, kode copy to collect. Nah, ya, udah ya guys ya. Nanti kalian kopikan di sini. Nah, di sini ada char SSID dan pas. Kalian harus tahu. Jadi cara kerja dari internet itu, Internet of Things, dia harus punya internet. Nah, punya internet ini kan dia harus WiFi, sambung ke WiFi, bro. Nah, dia kayak HP kita nih. HP kita ini kalau nggak ada internet nggak ada guna gitu. Jadi kita harus menyambungkan ke internet. Dia nanti mencari sendiri. Di sini di ESP32 ada namanya modul WiFi. Dia mencari WiFi untuk menghubungkannya dan mendapatkan sinyal internet. Baru nanti kita bisa mengontrolnya dimanapun dan kapanpun. Cara kerjanya kayak kita teleponan sama orang gitu dari jarak jauh. Orang itu punya internet, kita punya internet, kita bisa teleponan sama dia. Kalau dia gak punya internet, kita gak bisa teleponan sama dia. Kayak gitu. Nah, itu cara kerja dari Internet of Things ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian copy, 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 udah. Nah, kalian harus paham di sini. Di sini ada define, yaitu untuk import-importnya gitu. Atau library yang dibutuhkannya gitu. Di sini ada ESP82 dan WiFi client. WiFi client ini sangat perlu gitu untuk eh, ada sekuritas atau keamanan untuk Twilio-nya. Nah, di sini Twilio, teman-teman. Di Twilio, kalian bingung lagi nih. Aduh, aku sudah login Twilio nih, gitu. Tapi aku bingung, gitu. Gimana selanjutnya? Oke, ya. Kalian ke send WhatsApp. Nanti kalian akan mengikuti step-step selanjutnya. Misal di bisnis, gitu. Aduh, saya nggak bisa. Bisa ini lagi deh. Bisa ini lagi deh. Ya, pokoknya kalian ikuti step-stepnya. Nanti di situ ada auth token dan SSID dan nggak ada passwordnya gitu ya. Nggak ada password. Ada from WA dan to WA. Nah, di situ ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian yang lakukan adalah compile. Compile eh, compile hasil codingan kalian teman-teman. Nah, di sini hasil codingan saya hapus dulu background ini ya. Kayaknya background ini menutupi saya ini. Aduh, nggak bisa saya hapus teman-teman. Oh, ini non, non. Nah, sip. Oke, terlihat dengan jelas ya di sini. Saya saya harap lah karena kamera dari laptop saya agak gimana-gimana gitu ya. Gak apa-apa lah walaupun laptop gaming gitu. Kameranya gini. Oke, kita lanjutkan. Mana muka saya ini? Hmm, muka saya kok gak kelihatan. Ini nggak mau saya. Nah, teman-teman ya. Oke, setelah kalian coding gitu. Nah, kalian masuk Blink lagi nih. Kalian ke settingan Blink. Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut Blink ya, karena panjang nanti. Zoom saya nggak cukup, teman-teman. Kalian ke developer zone, ke IoT suhu, klik ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengendalikan dari jarak jauh. Kalian login Blink kalian dimanapun dan kapanpun. Kalau ini hidup, internet, ada internet. Nah, set. Nah, ASM mati, kulkas hidup, TV hidup. Nah, teman-teman, setelah itu ini kan ada LED 3 nih. Nah, ini menandakan suhunya 31 derajat panas. Memang panas di sini. Nggak ada AC, teman-teman. Kipas ada yang kipas itu kipas kecil. Nah, setelah itu nanti dia akan mendirect message lewat Twilio ini tadi. Nah, di sini teman-teman ya. Kalian lihat. Ya, status TV off, AC on. Nah, TV off, AC on. AC on di sini. AC on, kulkas off, TV off. Nah, gitu teman-teman. Oke.
penjelasan saya udah sangat rinci kayaknya. Karena udah 15 menit, ini lama juga ya sebenarnya. Ya, begitu teman-teman. Penjelasan singkat dari saya. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila saya tidak salah, ya sudah tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.